Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di website kesayangan kita yaitu etikabisnis.net bersama saya tetap Muhammad Hilmi. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar bersama-sama mengenai kelebihan bisnis online. Namun sebelum saya mengajak Anda untuk belajar mengenai kelebihan, saya ingin tanya terlebih dahulu, apakah Anda merasa mendapatkan manfaat setelah mengunjungi website kami? Jika ya, maka saya sangat bersyukur. Mohon maaf, kami sangat bersyukur sekali dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, terutama di bidang bisnis online atau internet marketing. Ya, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan 7 poin mengenai kelebihan bisnis online. Ada sekitar 7 poin yang akan saya bagikan untuk Anda. Dan kali ini berbeda karena ada slide-nya, ada PowerPoint-nya, sehingga Anda paling tidak bisa mengerti poin-poin yang saya maksudkan dan bisa lebih memahami pembelajaran kita kali ini, insya Allah ya. Baik, itu aja. Kita langsung belajar, langsung ke poin yang pertama ya. Daripada kita berpanjang lebar lagi, baik langsung kita ke poin yang pertama. Poin yang pertama dari kelebihan bisnis online adalah bisa dijalankan di mana saja. Seperti saat ini, saya menjalankan bisnis online saya di sebuah ruangan yang sederhana. Yang penting saya ditemani laptop dan ada koneksi internet, itu sudah cukup dan membantu saya untuk mengembangkan bisnis online yang saya kerjakan ini. Itu adalah salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online kepada kita. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mencari tempat khusus, mewah, atau bahkan mahal sekalipun. Anda cukup ya berada di ruangan yang sederhana. Yang penting adalah ada laptop dan juga ada koneksi internet sehingga Anda dapat terakses dan terhubung ke internet. Sebenarnya itu saja. Jadi Anda bisa jalankan di mana saja, baik misal katakanlah Anda berada di sebuah taman, ketika taman itu ada wifi-nya, katakanlah Anda bisa menjalankan bisnis online di situ. Ataupun ketika Anda sedang pergi berlibur ke suatu tempat katakanlah, dan di tempat tersebut ada wifi-nya juga, Anda bisa mengerjakan di situ. Atau jika Anda tidak ingin keluar atau menghabiskan uang, Anda cukup berada di rumah, gitu ya, dengan ditemani sebuah modem katakanlah, itu sudah cukup dan sangat-sangat cukup untuk mulai membangun bisnis online Anda. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi mengenai tempat yang harus Anda pilih untuk menjalankan bisnis online. Itu adalah salah satu dari 7 kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online. Baik, lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua yang ditawarkan oleh bisnis online adalah bisa dijalankan kapan saja. Jadi Anda tidak terpengaruh oleh waktu yang harus Anda sisihkan untuk menjalankan bisnis online. Anda dapat menjalankan bisnis online setelah Anda pulang dari kerja, ataupun pulang dari kuliah, pulang dari sekolah, Anda bisa mengerjakan bisnis online. Anda tidak perlu khawatir harus jam sekian, tidak perlu. Anda dapat menjalankan bisnis online atau mengerjakannya pada waktu malam hari, mungkin katakanlah jam 8, jam 9, atau bahkan jam 12 sekalipun Anda dapat mengerjakan bisnis online. Jadi bisnis online ini sangat-sangat praktis, tidak mengganggu waktu Anda. Anda dapat mengerjakannya di waktu luang, tapi tolong diingat pesan saya bahwa jika Anda berniat untuk sukses di bisnis online, Anda harus benar-benar serius mendalaminya, Anda harus benar-benar serius menyisihkan waktu Anda. Memang di sini dijelaskan bahwa bisa dijalankan kapan saja, tapi bukan berarti ketika Anda sedang moodnya enak, Anda mengerjakan, tapi ketika Anda moodnya tidak enak,
Anda tinggalkan dan Anda tidak kerjakan. Jangan seperti itu karena banyak sekali para pemula yang ketika terjun di awal-awal begitu semangat, begitu membara ya, ingin ingin segera membangun bisnis online yang besar, tapi seiring berjalannya waktu semangat mereka mulai menurun sedikit demi sedikit, dan apalagi ditambah ketika mereka tidak mendapatkan penghasilan sesuai yang mereka harapkan atau impikan, otomatis mereka kecewa dan akhirnya mereka meninggalkan bisnis online. Saya harap Anda tidak seperti itu, karena memang di sini dibutuhkan proses ya, bukan hanya instan ketika Anda membuat dan langsung simsalabim Anda mendapatkan uang. Tidak seperti itu. Sama halnya dengan bisnis offline, bisnis online juga memerlukan proses. Dan proses itu ya paling tidak haruslah Anda nikmati gitu ya, sebagai bagian dari hidup Anda. Karena jika tidak Anda nikmati, maka saya takut apa yang Anda kerjakan menjadi beban. Dan ketika apa yang Anda kerjakan menjadi beban, otomatis tidak memberikan hasil yang maksimal. Seperti itu. Jadi ingat poin yang pertama yaitu bisa dikerjakan di mana saja gitu ya. Lalu yang poin yang kedua itu bisa dijalankan kapan saja. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga. Baik, di poin yang ketiga yaitu mengenai kelebihan bisnis online adalah bisa dijalankan siapa saja. Itulah hebatnya bisnis online, jadi Anda tidak perlu khawatir apapun profesi Anda dapat mulai membangun bisnis online Anda sendiri. Saya ambil contoh, misalkan Anda berprofesi sebagai seorang dokter. Anda dapat memberikan pengalaman, Anda dapat memberikan pengetahuan Anda, kemudian Anda jual pengalaman dan pengetahuan Anda tersebut melalui bisnis online. Sangat-sangat praktis dan sangat-sangat mudah gitu kan ya. Yang perlu Anda ketahui bahwa pengalaman ataupun pengetahuan seseorang pastinya akan sangat-sangat berbeda setiap individu, dan itu bisa dijual di internet dan Anda bisa mengembangkannya dan Anda bisa mendapatkan penghasilan sampingan ataupun menjadi sumber penghasilan utama bagi Anda. Terserah. Jadi yang saya tekankan di sini adalah siapa saja dapat menjalankan bisnis online. Jadi Anda tidak perlu memerlukan sebuah gelar gitu ya. Misal katakanlah profesor gitu untuk bisa menjalankan bisnis online, tidak. Bahkan saya memiliki seorang teman ya, dia masih duduk di bangku sekolah gitu, SMA, dia sudah bisa menghasilkan ya sudah bisa dikatakan lumayan untuk seorang anak sekolahan gitu. Dia sudah menghasilkan jutaan rupiah per bulannya. Ditambah lagi belum dari royalti pembuatan buku, karena dia juga membuat buku dari sebuah penerbit ternama gitu ya. Itulah kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi apa latar belakang Anda, apa title Anda seperti apa, tidak perlu. Yang penting adalah niat Anda besar, niat Anda cukup mengantarkan Anda untuk membangun bisnis online Anda, sehingga Anda tidak perlu dipusingkan lagi, wah saya ini seperti ini, oh saya seperti ini. Tidak perlu dipikiran seperti itu, karena saya yakin setiap dari Anda akan bisa membuat bisnis online Anda sendiri dan bisa menghasilkan rezeki Anda sendiri. Masih banyak profesi-profesi ataupun misal katakanlah ya bukan katakanlah bukan profesi, mungkin Anda memiliki pengalaman, Anda memiliki hobi, katakanlah dalam hal ini memancing, Anda dapat menjual pengetahuan Anda seperti itu di internet. Bukan hal yang tidak mungkin Anda mendapatkan uang dari sesuatu hobi yang Anda kerjakan. Di luar negeri, yang perlu Anda ketahui, di luar negeri ada seseorang yang ya pekerjaannya cukup simpel ya, yaitu membuat ketapel. Kalau di Indonesia mungkin Anda hanya melihat ketapel yang berbentuk seperti huruf Y gitu ya. Tapi kalau di tangan orang tersebut ketapelnya sangat-sangat variatif, sangat-sangat keren. Anda bisa melihatnya di di YouTube gitu ya.
coba aja ketik slingshot, Anda akan menemukan berbagai video yang dimana beliau mempresentasikan ketapelnya gitu ya, model ketapelnya, dan beliau subhanallah mendapatkan penghasilan dari hobinya tersebut gitu ya. Bahkan Anda akan tertawa sendiri ya, karena hobi yang seperti itu saja bisa menghasilkan uang, apalagi ketika Anda memiliki pengetahuan atau pengalaman yang lebih dari itu, pastinya bisa kan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan lagi untuk Anda dapat membangun bisnis online Anda sendiri. Sangat praktis dan bisa dijalankan oleh siapa saja. Ingat nanti yang pertama yaitu bisa dijalankan kapan saja. Lalu yang kedua bisa dijalankan, yang pertama adalah bisa dijalankan di mana saja. Lalu yang kedua bisa dijalankan kapan saja. Dan yang ketiga adalah bisa dijalankan oleh siapa saja. Baik, langsung kita lanjut ke poin yang keempat. Baik, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu poin yang keempat. Di poin yang keempat ini adalah kelebihannya dapat dimulai dengan modal yang kecil. Jika Anda ketahui bahwa bisnis online ini dapat dikerjakan atau dapat dibangun dengan modal-modal yang sangat minim gitu ya. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan budget atau biaya yang besar untuk dapat memulai suatu bisnis online. Anda dapat memulainya dengan modal yang seminim mungkin. Tapi yang perlu Anda ingat di sini adalah saya tidak menekankan bahwa Anda tidak memiliki modal sama sekali untuk membangun bisnis online. Karena bagaimanapun yang namanya bisnis itu pasti dibutuhkan modal. Dalam hal ini modal yang saya tekankan bukan hanya modal berupa uang saja, namun juga berupa seperti tenaga, waktu, pikiran, dan pengetahuan Anda. Itu adalah modal-modal yang saya rasa lebih penting daripada hanya sekedar uang gitu ya. Jadi saya harap pola pikir kita mulai berubah ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, misal dalam hal ini adalah bisnis online, maka ada modal yang harus Anda keluarkan. Jika Anda ingin benar-benar menekuni, jika Anda ingin serius di bidang ini, maka setidaknya Anda harus mengeluarkan modal. Tapi tenang, modal yang Anda keluarkan itu dapat sangat-sangat minim sekali. Itulah kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online. Jika kita bandingkan dengan bisnis offline gitu ya, maka paling tidak modal yang Anda butuhkan itu adalah modal untuk mensuplai produk ya. Jadi ketika misal katakan Anda ingin menjual baju, maka Anda harus membeli produk baju dulu, entah itu setengah lusin atau satu lusin gitu ya. Kemudian baru Anda menjualnya ya, Itu belum termasuk biaya tempat ya. Jadi ketika misal Anda menginginkan menjual baju, Anda pasti berpikir tempat yang paling baik untuk menjual baju berada di mana gitu ya. Boleh, misal katakanlah Anda menjual baju di rumah, berarti kan Anda harus menyiapkan strategi-strategi agar para pembeli itu datang ke rumah Anda. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pembeli yang banyak itu, yang berada di luar itu mau mendatangi rumah kita gitu ya? Atau kita berinisiatif untuk menjemput bola. Jadi kita menjemput para calon-calon pembeli kita dengan cara kita membuka lapak, dan tentunya dengan membuka lapak itu dibutuhkan modal yang tidak kecil. Nah, dengan adanya bisnis online ini, maka dapat mempermudah jalan kita untuk membangun sebuah bisnis karena diawali dengan modal yang sangat kecil tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Anda dapat memulai bisnis online dengan modal yang sangat minim. Bahkan ketika Anda melihat dompet Anda dapat mulai bisnis online saat ini juga gitu ya. Anda tidak perlu khawatir mengenai modal-modal setelahnya, karena itu hanya akan menghambat Anda
dalam mulai membangun bisnis online. Yang penting sekarang adalah bagaimana caranya agar supaya Anda bisa membangun. Intinya membangun dulu, membangun bisnis online dulu, baru kemudian Anda memikirkan langkah demi langkah. Karena jujur, pengalaman seperti itu sudah pernah saya alami, dan hasilnya apa? Saya tidak mendapatkan atau tidak bisa membangun satu bisnis pun. Namun ketika saya mengevaluasi dan belajar, kemudian saya mencoba menerapkan ilmu yang telah saya pelajari tentunya dari orang-orang hebat yang pernah saya temui gitu ya. Rupanya setelah saya langsung mencoba gitu ya, memang untuk langkah selanjutnya saya kebingungan. Tapi ya, ada efek positifnya, yaitu uh, langkah yang pertama sudah kita selesaikan, otomatis untuk melangkah lagi ke langkah yang kedua itu tidak terlalu tidak terlalu rumit gitu ya. Memang membutuhkan pikiran, namun dalam hal ini tidak sesulit ketika Anda pada waktu awal gitu ya memikirkan nanti awalnya bagaimana, seperti apa, dan nanti hasil akhirnya seperti apa. Tidak seperti itu. Jadi awal dulu segera Anda kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Anda tidak perlu memusingkan langkah selanjutnya yang harus Anda kerjakan, kemudian bagaimana nanti hasil akhirnya ketika saya melakukan ini gitu ya. Yang penting adalah apa yang bisa Anda kerjakan sekarang, lakukanlah gitu ya. Dengan sepenuh hati, serius, Anda tekuni sampai selesai, baru Anda berpikir untuk langkah selanjutnya. Jadi jangan berpikir langkah demi langkah, tapi tindakan Anda tidak Anda pedulikan sama sekali. Nah, yang penting di sini adalah tindakan Anda. Jadi sesegera mungkin apa yang bisa Anda kerjakan sekarang, Anda kerjakan gitu ya. Mungkin Anda bertanya-tanya, modal apa sih yang dibutuhkan untuk bisnis online sesungguhnya gitu ya. Karena saya tadi bilang kan modal yang seminim mungkin gitu. Iya, di sini di bisnis online modal yang wajib yang harus Anda keluarkan adalah untuk membangun sebuah website. Karena kenapa? Karena website itulah yang akan menjadi sebuah dalam tanda kutip alat perang Anda, yang menjadi sebuah alat untuk menghasilkan income ya, menghasilkan penghasilan untuk Anda. Biayanya pun ya tergantung gitu ya, tergantung dari pemesanan gitu. Ada yang murah, ada yang mahal gitu ya. Biasanya yang mahal tingkat kerumitannya juga bisa dibilang hampir rumit sama gitu ya. Jadi ketika Anda memesan website dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi, maka biaya yang Anda keluarkan pun juga harus besar gitu. Insya Allah nanti di pembahasan selanjutnya juga saya akan menjelaskan bagaimana sih membangun website yang sederhana gitu ya, namun profitable. Dalam hal ini bisa dikatakan bisa menghasilkan passive income gitu ya. Tapi bukan berarti langkah yang saya tawarkan ini langkah yang sekali jadi langsung menghasilkan uang. Tidak, saya tidak menawarkan langkah yang seperti itu. Yang saya tawarkan adalah step by step, tetap harus ada proses yang harus Anda lalui gitu ya. Jadi intinya adalah modal yang Anda keluarkan di bisnis online adalah membuat website, itu aja. Membuat website. Lalu bagaimana promosinya? Promosinya bisa Anda lakukan secara gratis gitu ya. Dari sosial media mungkin bisa, kemudian memberitahu teman-teman, saudara Anda gitu mengenai bisnis yang Anda bangun gitu ya. Ataupun juga melalui iklan baris juga bisa gitu. Apakah promosinya tidak mengeluarkan biaya? Apakah memang benar-benar gratis? Dalam hal ini untuk tingkat advance gitu ya, untuk tingkat lanjutan memang promosi yang disarankan adalah promosi yang berbayar, karena memang promosi yang berbayar itu benar-benar mendatangkan pembeli gitu ya, mendatangkan pengunjung yang tertarget,
pengunjung yang benar-benar ingin membeli produk Anda, sehingga konversinya sangat-sangatlah besar. Namun dalam hal ini perlu trial and error, sehingga dapat dipastikan Anda mengeluarkan budget yang tidak sedikit untuk mengetahui tingkat konversi yang besar atau kecil itu, sehingga dari situ Anda akan berpedoman bahwa dengan sistem ini saya bisa mendatangkan pengunjung yang tertarget gitu. Ya seperti itu. Intinya jangan berfokus pada hal-hal yang besar. Memang boleh berfokus pada yang besar, tapi jangan lupa fokuskan pada hal yang kecil dulu. Jadi apa yang bisa Anda kerjakan, seperti yang saya ulas sebelumnya, apa yang bisa Anda kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Tidak perlu menunggu modal yang besar katakanlah, atau apapun gitu ya. Jadi saya sarankan Anda untuk segera memulai dengan modal yang Anda dapatkan sekarang gitu ya. Baik, saya rasa sudah terlalu panjang. Baik, kita akan langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan ke-5 gitu ya. Oke. Poin selanjutnya, yaitu dari kelebihan bisnis online, ada poin yang kelima, yaitu memiliki potensi yang besar. Dalam hal ini memang bisnis online menjanjikan potensi yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Sudah ada banyak sekali puluhan bahkan ratusan jutawan baru yang mereka berasal dari pebisnis online gitu. Ketika saya melihat beberapa website di lokal gitu ya, cakupannya lokal Indonesia, yaitu saya melihat bahwa banyak sekali website-website sekarang yang sedang berkembang gitu ya, khususnya mengenai toko online gitu. Ketika Anda searching, misalnya katakanlah kaos jersey katakanlah, Anda akan menemukan banyak sekali website yang menawarkan produk kaos tersebut gitu ya, mulai dengan harga yang terjangkau hingga harga yang mahal. Bisa Anda dapatkan semua ketika Anda searching di internet. Namun apakah hanya sebatas menjual produk fisik saja? Kenyataannya tidak, karena di luar saya katakan di Eropa atau di Amerika, bahwa hobi atau pengalaman mereka itu dapat dijadikan sebagai uang gitu ya. Jadi katakanlah ketika Anda memiliki hobi, pengalaman, ataupun pengetahuan yang Anda rasa bermanfaat untuk orang lain dan masih minim ya, masih sedikit orang yang mengetahuinya, Anda dapat membuat panduannya berupa ya mungkin video, MP3, bisa e-book gitu ya, kemudian Anda jual di internet, insya Allah akan laku gitu. Di pembahasan selanjutnya lagi-lagi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara ya mencari market yang lapar. Jadi Anda akan saya tunjukkan bagaimana cara apa saja ya keinginan orang itu di internet, sehingga ketika Anda mengetahui keinginan orang tersebut dan keinginan orang yang berada di internet itu sesuai dengan pengetahuan, pengalaman ataupun hobi Anda, maka Anda dapat menjualnya ke mereka. Bukan tidak mungkin mereka akan membelinya. Karena apa? Karena mereka sangat membutuhkan informasi yang Anda bagikan tersebut gitu. Jadi bisnis online ini sangat-sangat potensial sekali, apalagi bisa dikatakan Indonesia ini masih dalam tumbuh kembang ya, masih dalam proses tumbuh kembang. Jadi bisa diibaratkan kalau di luar itu sudah pohon yang berbuah gitu, pohon yang memiliki buah, sedangkan kalau di Indonesia ini masih dibilang kita masih tunas. Jadi potensi yang bisa dikerjakan sangat-sangatlah besar dan sangat-sangatlah luas gitu ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi apa yang bisa dikerjakan di online. Apapun itu, selama masih ada marketnya, Anda bisa kerjakan. Insya Allah di pembahasan selanjutnya akan saya ulas ya. Jadi itu potensi yang sangat besar. Bisa saya ambilkan satu contoh gitu.
Eh, Anda mengenal situs Amazon? Ya, jika Anda mengenal situs Amazon, em, pendirinya yaitu bernama Jeff Bezos, itu kekayaannya ditaksir kalau tidak salah mencapai sekitar 48 triliun per tahun. Itu penghasilannya. Ya, saya tidak tahu itu penghasilan kotor atau penghasilan bersih. Yang jelas penghasilannya seperti itu. Kurang lebih yang saya pahami. Kalaupun ada perbedaan mungkin ada gitu ya. Cuma bisa tambah bisa kurang. Itu salah satu contoh betapa eh, internet itu membawa dampak yang sangat-sangat besar, terutama untuk kita yang ingin memulai bisnis online. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi potensi yang dimiliki oleh bisnis online, karena bisnis online ini sangat-sangatlah besar, sangat-sangatlah luas sekali. Masih banyak ceruk atau pasar yang belum sama sekali disentuh gitu ya. Jadi tunggu apa lagi gitu, segera tulis gitu, segera pikirkan ide ataupun gagasan Anda untuk membuat bisnis online Anda sekarang juga gitu ya. Baik, kita akan lanjut ke poin yang ke-6. Ya, lanjut ke poin yang ke-6. Di poin yang ke-6 ini saya akan menjelaskan bahwa bisnis online itu dapat dipelajari atau bisa dipelajari. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi ketika Anda tidak memiliki pengalaman ataupun pengetahuan sedikit pun mengenai bisnis online, karena bisnis online ini bisa dipelajari. Ada panduan step by step-nya. Anda sekarang bisa paham kenapa kami membangun etikabisnis.net. Di etikabisnis.net sendiri adalah sebuah website yang kami tujukan untuk memberikan panduan kepada Anda bagaimana sih bisnis online yang halal gitu ya. Karena memang halal haram dari bisnis online juga perlu kita perhatikan agar rezeki yang kita peroleh mendapatkan berkah gitu ya. Jangan sampai hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar kita lupa memperhatikan dari segi halal dan haramnya. Dan tentu saja seperti yang saya katakan tadi, bisnis online itu bisa dipelajari step by stepnya. Anda bisa browsing, searching gitu ya, mengenai panduan-panduan bisnis online. Banyak sekali panduan-panduannya. Ada yang di bidang afiliasi, ada yang di bidang AdSense, ada yang di bidang blogging, ada yang di bidang toko online, dan masih banyak lagi gitu. Anda bisa pelajari itu. Tapi saran saya ketika Anda mempelajari suatu sistem bisnis online, Anda harus fokus untuk mengambil salah satu dari banyak sistem atau metode yang ditawarkan oleh orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai ketika Anda mempelajari katakanlah AdSense, kemudian Anda tertarik akan testimoni seseorang yang telah menghasilkan miliaran rupiah dari toko online misalkan. Kemudian Anda beralih profesi menjadi dan mempelajari toko online. Jangan seperti itu. Jadi ketika Anda memang terjun di AdSense, maka Anda harus sekuat tenaga, serius, fokus untuk membesarkan AdSense itu sampai Anda benar-benar menghasilkan dan paling tidak bisa Anda nikmati tanpa campur tangan Anda gitu ya. Itu hanya satu metode yang bagaimana kalau misal saya belajar dua metode sekaligus, ya saya sarankan Anda fokus saja belajar satu metode dulu. Karena kenapa? Karena satu metode saja itu step by stepnya juga cukup banyak untuk dilakukan, sehingga saya khawatir ketika Anda menggunakan dua metode atau lebih, Anda tidak fokus kepada metode-metode yang Anda pelajari seperti itu. Tapi intinya bisnis online bisa dipelajari oleh siapapun tanpa mengenal title. Jadi misal title ya, title. Jadi
mulai dari sekarang tidak ada keraguan lagi, saya harap. Jadi Anda bisa mempelajari bisnis online mulai dari sekarang. Anda dapat searching gitu ya, terutama di etikabisnis.net. Anda dapat belajar di situ karena karena kami menyuguhkan beragam informasi mengenai afiliasi gitu ya, kemudian SEO, ada toko online dan lain sebagainya, dapat Anda pelajari di sana. Jadi intinya kembali bisa dipelajari. Jadi sekarang Anda tidak memiliki alasan lagi untuk tidak membangun bisnis online Anda karena keenam poin yang saya sebutkan sebenarnya sudah mampu mendorong Anda untuk mulai berbisnis online. Jadi kalau kita flashback gitu ya, dari yang pertama yaitu bisa dijalankan di mana saja gitu ya. Ketika Anda berada di luar, Anda bisa mengerjakan bisnis online. Kalaupun Anda berada di rumah, Anda juga dapat mengerjakan bisnis online gitu ya. Dan waktunya pun sangat fleksibel, karena bisa dikerjakan kapan saja gitu ya. Ketika Anda memiliki waktu luang, Anda bisa mengerjakannya. Kemudian bisa dikerjakan oleh siapa saja. Jadi tidak terpengaruh oleh pekerjaan yang Anda tekuni saat ini ataupun gelar pendidikan yang Anda peroleh. Jadi siapa saja bisa mempelajari bisnis online. Kemudian modal yang ditawarkan pun juga cukup minim sekali, sehingga sangat disayangkan untuk tidak terjun ke dunia online gitu ya. Kemudian potensinya sangat besar, seperti yang saya sebutkan di slide yang sebelumnya, bahwa memang benar bisnis online itu potensinya sangat besar, terutama di Indonesia masih banyak sekali bahan-bahan yang belum digali. Istilahnya ketika seluruh barang tambang itu diambil, di Indonesia itu masih ada ya sedikit sekali yang berhasil diambil, yang sisanya masih berada tersimpan rapi gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana menggali potensi tersebut dan menghasilkan passive income untuk kita masing-masing gitu ya. Baik, lanjut langsung ke poin yang ketujuh, poin yang terakhir yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, kita sudah berada di poin terakhir, poin yang ketujuh dari kelebihan bisnis online. Jika Anda melihat gambar yang saya tampilkan ini adalah salah satu kereta api tercepat gitu ya, yang dimiliki oleh suatu negara, yaitu Shinkansen. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Shinkansen ini kereta tercepat pertama kali yang dibuat oleh negara Jepang gitu ya. Saya sendiri sangat mengagumi kereta ini karena dari desainnya yang unik, kemudian juga kecepatannya. Yang perlu Anda ketahui adalah saat ini untuk kereta Shinkansen sendiri sudah tidak dijalankan oleh manusia. 100% sudah dijalankan oleh komputer. Sehingga bisa dikatakan perjalanan kereta api di Jepang sudah sangat-sangat otomatis sekali gitu ya. Tinggal dimonitor di suatu tempat. Kemudian kereta tersebut bisa jalan sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan ataupun jadwal yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan bisnis online. Bisnis online juga bisa dibuat otomatisnya. Jadi kita bisa men-setnya gitu ya. Jadi kita istilahnya kerja satu kali, kemudian menikmati hasilnya nanti bisa berkali-kali. Itulah keuntungan dari atau kelebihan dari bisnis online. Jadi begini, ketika Anda membangun sebuah website, selama website itu masih dalam tanda kutip hidup gitu ya di internet, maka selama itu pula Anda akan mendapatkan income dari website tersebut. Jadi selama website itu masih ada di internet atau tayang, Anda bisa mendapatkan income dari website tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, bahwa umur dari website itu kan tergantung dari ketika kita menyewa domain dan hostingnya. Yang paling minim adalah berkisar 1 tahun ya untuk domain. Kalau hosting bisa 1 bulan. Anda bisa bayangkan sebuah domain gitu ya, nama website, ketika digabung ya dengan hosting 1 tahun katakanlah, juga akan
Maksud saya selama 1 tahun itu pula Anda akan mendapatkan income dari website Anda. Walaupun Anda tidak akan campur tangan gitu ya di lain-lain kesempatan selama website Anda masih dalam tanda kutip seperti yang saya sebutkan tadi hidup, maka insya Allah Anda mendapatkan income. Lalu bagaimana caranya untuk mengatur website tersebut agar berjalan otomatis? Tentunya ada step by step yang perlu Anda pelajari juga. Dan lagi-lagi pembahasan itu akan saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Karena tidak mungkin semua pembahasan saya jelaskan di sini, Kak. Takutnya nanti tidak fokus ke pembahasan yang sedang kita pelajari bersama. Jadi intinya sekali lagi adalah selama website Anda itu berfungsi dengan baik ataupun jalan gitu ya, maka Anda akan mendapatkan income. Dalam hal ini saya tekankan kepada Anda bahwa ini bukan langkah praktis ketika misal Anda membuat website dalam 1 hari kemudian langsung Anda tinggal. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu sekali lagi. Jadi ada step by stepnya yang perlu Anda perhatikan. Jadi ketika membuat sebuah website, mungkin tampilannya yang seperti apa yang membuat pembeli langsung membeli produk yang Anda tawarkan. Kemudian bagaimana membuat website itu mudah untuk dinavigasi oleh orang awam sekalipun. Terus kemudian loading atau kecepatan memproses website Anda apakah lama ataukah cepat, karena banyak sekali ketika misal saya mencari sebuah informasi di internet, ketika saya membuka sebuah website loadingnya itu sangat-sangat lama sehingga mau tidak mau saya tutup gitu ya. Dan itu sama halnya ketika terjadi di website Anda. Jadi nanti kita akan belajar bersama bagaimana sih membangun website yang minimalis gitu ya, namun elegan dengan loading yang cepat gitu ya, dan membuat pembeli langsung take action membeli produk dagangan Anda seperti itu. Tapi inti yang ingin saya tekankan sekali lagi yaitu adalah bisnis online bisa berjalan otomatis. Jadi dalam hari ini Anda tidak perlu 8 jam dalam 1 hari gitu ya. Selalu berada di laptop gitu ya untuk mengurusi website Anda gitu. Karena saya yakin Anda memiliki urusan atau kepentingan di luar sana juga yang lebih penting gitu ya. Jadi itulah hebatnya bisnis online gitu ya. Ketika Anda membangun website gitu ya, Anda belajar, Anda bisa meninggalkannya gitu. Itu sangat-sangat praktis, itu sangat-sangat simpel gitu ya. Bandingkan dengan ketika Anda membuka sebuah toko gitu ya. Ketika Anda ingin meninggalkan toko Anda, tapi Anda ingin profit dari toko tersebut, maka Anda harus mencari karyawan atau pegawai untuk menjaga toko Anda. Jadi ketika ada pembeli, maka karyawan Anda yang akan melayani seperti itu. Berbeda dengan halnya website gitu ya. Ketika Anda tinggalkan, website tersebut masih berjalan dengan sendirinya sesuai dengan settingan yang Anda setting sejak awal gitu ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi ketika misal ada urusan yang mendadak, kemudian website Anda tinggalkan, tidak masalah karena website itu dapat bekerja secara otomatis. Itu dulu ya pembahasan saya mungkin, karena saya yakin pembahasan ini sudah terlalu cukup lama gitu ya. Kalau kita rinci dari poin yang pertama tadi yaitu bisa dilakukan di mana saja. Kemudian yang kedua bisa dilakukan kapan saja. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan siapa saja. Keempat, membutuhkan modal yang minim gitu ya, tidak perlu membutuhkan modal yang besar. Kemudian yang kelima, memiliki potensi yang sangat luar biasa besar karena potensi yang belum digali cukup banyak gitu. Kemudian bisa dipelajari, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi karena bisnis online ini sangat-sangat sangat-sangat mudah ya, karena ada panduan-panduannya. Tapi dalam hal ini jangan Anda remehkan gitu ya. Kemudian yang terakhir, bisa berjalan otomatis. Itulah 7 poin yang
dapat saya bagikan untuk Anda gitu ya, mengenai kelebihan bisnis online. Sebelum saya tutup, mungkin Anda masih bertanya-tanya, ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Karena tidak mungkin suatu sistem atau buatan manusia sekalipun yang sempurna. Ya, saya akui memang eh, bisnis online sendiri juga memiliki kekurangan. Dan kekurangan ini saya rasa bukanlah hal yang apa ya, urgent saya rasa. Karena di mana kekurangan ini dapat diartikan sebagai peristiwa atau tindakan yang memang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kesan bahwa bisnis online itu buruk, tidak memiliki kelebihan ataupun hanya kebohongan belaka. Jadi hanya ulah segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sini saya tekankan bahwa bisnis online bisa memberikan Anda penghasilan real, benar-benar real gitu ya. Kemudian ketika kita membahas masalah itu, insya Allah saya akan mencoba membahas mengenai kelemahannya gitu ya, agar wawasan kita semakin bertambah dan pemahaman kita mengenai bisnis online juga tidak sepotong-sepotong. Jadi sehingga tidak timbul kesan menyalahkan ini kemudian langsung memuja-muja yang satunya lagi. Tidak seperti itu ya. Jadi ya insya Allah jika ada kesempatan saya akan mencoba untuk membahas kelemahan dari bisnis online gitu ya. Tapi kelemahan di sini tidak serta-merta menjadikan kita gitu ya untuk mengkerdilkan nyali kita membuat bisnis online. Tidak seperti itu. Jadi kelemahan bisnis online nanti yang akan saya paparkan itu tidak serta-merta membuat Anda ataupun saya mengurungkan niatnya untuk membangun bisnis online. Sekali lagi tidak, karena apa? Karena saya yakin keuntungan dan maksud saya kelebihan ya, kelebihan dan kelemahan dari bisnis online itu lebih besar kelebihannya, sehingga perlu kita pikirkan dan garis bawahi bahwa bisnis online dapat memberikan manfaat untuk kita. Kalaupun bisnis online tidak memberikan manfaat, untuk apa orang-orang di luar sana, khususnya di negara Eropa dan Amerika, menggelutinya? Bahkan di salah satu universitas ada fakultas gitu ya, ada fakultas yang benar-benar membahas masalah ini gitu. Jadi kenapa mereka sampai mempelajari hal ini secara mendetail kalau bukan mendatangkan manfaat gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran atau pembahasan selanjutnya di etikabisnis.net. Terakhir dari saya, pesan saya, jadi tambahkan semangat Anda, tambahkan keseriusan Anda untuk mempelajari bisnis online dan mulai mempraktekkan apa yang telah Anda dapatkan, sehingga ilmu yang Anda dapatkan tidaklah sia-sia. Itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.